Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman nyandak, alhamdulillah saya bisa berkunjung nih di ruangan editornya Bang Narji. Nah, kali ini saya ditemenin sama timnya dari Abang Narji sebagai kameramen dan juga editor dari produksi Abang Narji. Siapa dia? Ini dia Bang Acong. Assalamualaikum sahabat nyandak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya Bang Acong? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini progres apa nih? Biasa ini editing Bang Narji. Iya. Jadi produksinya mulai dari tiap hari ini Bang Acong nih udah editor terus, ngedit terus ya? Ya. Nah ini ada nyandak juga ini. Ya nyandak itu kayaknya sih lagi numpang di sini Pak Ustadz. Lah, bukannya Bang Narji yang numpang sama nyandak? Salah kali ente, Bang Narji yang numpang sama nyandak. Mungkin bisa jadi begitu. Iya, alhamdulillah ya bisa kerja sama bareng dari timnya Abang Narji sama timnya nyandak. Nih, ngomong-ngomong Bang Acong, saya dengar info nih. Ya. Bang Acong ini kan termasuk orang yang menggeluti dunia podcast, kemudian dunia entertain, dan saya dengar banget nih Bang Acong katanya teman-temannya lebih banyak beragama non muslim ya? Ya alhamdulillah emang Pak Ustadz saya banyak teman yang agama non muslim dan saya emang bersahabat baik sama mereka. Sampai tukar pikiran apa segala macam sama mereka bebas-bebas aja gitu. Cuman betul. kita emang saling menghormati sama mereka, tidak saling menyinggung, dan mereka juga berteman dengan saya ya alhamdulillah. Mereka menyambut baik juga. Yang penting nggak ada singgungan masalah agama. Betul, itulah yang dikatakan agama itu rahmatan lil alamin. Ya, betul. Agama Islam, agama yang kasih dan sayang kepada agama-agama lain dalam berkaitan masalah hubungan. Iya. Subhanallah. Intinya mah kita saling menjaga toleransi Pak Ustadz. Toleransi umat ya. Agama. Karena kan di Indonesia ini kita kan ada beberapa agama yang disahkan oleh negara. Jadi Betul. kita harus saling menghormati. Masya Allah, benar. Di komunitas dalam pergaulannya Bang Acong sendiri lebih banyak agama apa tuh Bang Acong? Teman-teman yang sering bergaul sama Bang Acong? Kebetulan semua agama ada ini Pak Ustadz, tapi yang lebih banyak sih Nasrani, kayak Kristen, Katolik gitu banyak. Subhanallah, mudah-mudahan Bang Acong sehat, berhubungan secara manusia dengan agama-agama lain dalam artian untuk kita saling kerjasama dalam bekerja. Insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Bang Acong ya. Amin ya Allah. Amin. Allah. Oh iya Pak Ustadz, ada yang saya tanya ini. Kalau hidayah itu bisa didapatnya dari mana aja tuh Pak Ustadz? Kalau hidayah itu Bang Acong ketika dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan hidayah itu petunjuk Bang Acong. Iya betul. Bahkan ada sebuah cerita nih Bang Acong. Ada yang mendapatkan hidayah dari sosok jin muslim. Wah, dari jin? Iya. Serius Pak Ustadz? Betul. Emang bisa itu? Betul Bang Acong. Itu diceritakan di dalam kitab Irsadul Ibad halaman 4 bahwasanya Imam Syafi'i bin Muhammad bin Idris bin Syafi'i ini menceritakan ada seorang yang bernama Askop. Ya, Askop itu seorang Nasrani yang taat beribadah melaksanakan tawaf di Mekah. Suatu ketika
Si Imam Syafi'i ini bertanya kepada Askop. Iya. Wahai Askop, kenapa engkau ada di sini menjalankan tawaf haji di Mekah ini? Sedangkan keturunanmu, keluargamu, bapakmu adalah beragama Nasrani. Apakah engkau nggak takut dimarahin sama bapak kamu sendiri? Kata Imam Syafi'i itu, Bang Acong. Terus apa kata si Askop sendiri? Wahai Imam, aku itu sekarang ini telah berpindah agama dari Nasrani kepada agama yang saya anggap baik, agama Islam. Subhanallah. Itu ceritanya kok bisa, kata Imam Syafi'i. Kan kayak tadi Bang Acong tuh, masa iya dari jin bisa? Hidayah dari mana gitu ya? Iya. Akhirnya si Askop bilang, saya mendapatkan hidayah dari sosok jin. Kok bisa, kata Imam Syafi'i. Akhirnya Askop bilang kepada Imam Syafi'i, begini ceritanya imam besar. Suatu ketika saya sedang menaiki sebuah perahu. Lagi berlayar. Lagi berlayar nih dia, Bang Acong. Ketika di tengah-tengah lautan, perahu yang saya tumpangi itu hancur, terhantam oleh ombak yang begitu besar. Nah, hancur ombak, kapalnya hancur tuh Bang Acong. Kemudian si Askop ini cuman bersandar kepada pegangan daripada kayu perahu itu doang. Dia cuman diem, baik terombang-ambing oleh ombak kiri kanan. Dia nikmatin aja. Suatu ketika tibalah dia sampai pada sebuah pulau. Sebuah pulau. Ya, si Askop ini nih. Nah. Begitu saya sampai di pulau, Imam Syafi'i ini dia bilang, wahai Imam, pulaunya itu begitu indah, buahnya begitu lezat-lezat. Kemudian di tengah pulau itu ada sungai air tawar yang begitu jernih. Sampai-sampai saya merasa nyaman di pulau itu. Tibalah malam hari, kata si Askop nih. Ketika malam hari tiba, saya rasa ketakutan. Karena pada saat saya istirahat nanti, saya takut diterkam oleh binatang buas, kata si Askop. Lalu, apa yang kau lakukan? Akhirnya, saya naik ke atas pohon. Untuk bisa beristirahat dan menghindari daripada binatang buas. Ketika dia udah sampai di atas pohon tuh Bang Acong, terdengar suara yang begitu menakutkan dari arah laut. Dia dengerin aja. Terdengar kalimat La ilaha illallahul ghaffar wa Muhammadun nabiyyuka. Gitu. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun, dan Nabi Muhammad adalah utusan engkau. Suaranya terdengar kencang tuh Bang Acong. Begitu ini dia ketakutan, dia turun langsung dari pohonan tuh Bang Acong, si Askop tuh. Ternyata suara yang menghampiri itu berubah menjadi wujud. Gitu Bang Acong. Jadi sosok. Sosok seperti binatang kastuari. Binatang kastuari itu? Kastuari itu binatang kayak apa ya? Kayak burung. Burok lah bahasanya. Kayak burung besar. Iya. Tapi badannya badan onta. Mukanya muka manusia. Muka manusia. Berbadan onta. Badan onta. Punya sayap. Punya sayap. Kayak burung kastuari. Oh iya. Gitu. Ketakutan dia si Askop itu Bang Acong. Kemudian dia berlari. Ternyata nih yang makhluk ini malah pendengar deketin. Dan berkata, wahai manusia, berhenti kau. Karena ketakutan nih si Askop, berhenti. Berhenti dia. Kalau tidak berhenti, maka akan kubunuh kau. Kata makhluk ini nih, berhentilah dia. Apakah engkau beragama Muslim? Tanya nih sama binatang, sama makhluk ini nih. Saya beragama Nasrani. Kata si Askop nih. Apa kata makhluk itu? Wahai engkau yang beragama Nasrani, hendaknya
akan ku tolong engkau dari pulau ini apabila engkau mau masuk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus si Askop mau tuh? Karena rasa dia ketakutan begitu tinggi dan dia merasa memang menjadi sebuah wasilah dia bisa tertolong, maka dia meyakinkan hatinya ini untuk berpaling kepada agama sebelumnya menjadi agama Muslim atau agama Islam. Gitu Bang Acong. Akhirnya kalau engkau sudah mengucapkan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan kutolong engkau untuk pulang dari pulau ini. Maukah engkau? Kata si makhluk yang tadi itu yang besar. Baik, saya siap untuk mengucapkan kalimat tersebut. Nah, setelah singkat cerita dia mengucapkan kalimat tersebut, dua kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya kata si makhluk ini bilang kepada Asgob, nanti setelah aku tinggalkan engkau akan ada kapal yang melintas di pulau ini dan segeralah engkau minta pertolongan dari kapal itu untuk bisa engkau pulang ke daerahmu sendiri atau ke kampungmu kembali. Betul Bang Acong. Begitu makhluk yang serem itu yang dikatakan, mungkin jin itu, nggak lamanya kapal berlayar melintasi pulau itu, langsung dia minta tolong. Si Asgob tuh naiklah ke kapal. Ternyata di dalam kapal itu anak buah kapal adalah beragama Nasrani semua. Ada 20 orang Bang Acong. Nasrani semua. Nasrani semua. Ditanya si Asgob, kenapa engkau ada terdampar di pulau ini? Kapal yang saya miliki hancur dihantam oleh ombak. Kemudian saya terdampar pada gelombang laut sehingga sampailah kepada pulau ini. Nah kemudian gimana engkau bisa bertahan hidup? Begini ceritanya. Diceritain lah sampai akhir dia bercerita apa yang tadi yang dia alami itu. Semua yang ada di kapal itu, subhanallah, karena takdir Allah semuanya masuk ke agama Islam. Islam Bang Acong. Sampai merinding saya Pak Ustaz. Nah, ini adalah sebuah hidayah. Hidayah yang diperoleh dari seorang yang beragama non-muslim. Tapi dia mendapatkan hidayahnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin. Bukan setan. Setan makhluk Allah, tapi yang keluar daripada perintah Allah. Makhluk Allah ada tumbuhan, manusia, kemudian jin. Itu adalah makhluk Allah. Oleh karenanya dari cerita ini kita bisa mengambil poin yang sangat penting, bahwasanya ketika kita sudah bersandar kepada Allah dan Allah menolong dari apa yang kita alami, insya Allah hakul yakin Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan di Ustadz bercerita ini bisa bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman nyandak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment Ustadz bercerita. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih Bang Acong. Sama-sama, Pak udah Ustadz. bisa kita sharing dan hidup Bang Acong tetap berkah. Amin. Hubungan sesama antar umat yang berbeda dengan kita tetap kita jaga. Amin. Namun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita pertahankan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.